Film diawali dengan memperkenalkan seorang pria bernama Josh Kovacs yang sudah belasan tahun bekerja sebagai seorang manajer di sebuah apartemen paling elit di kota New York. Sejak matahari belum terbit, ia sudah berangkat kerja. Sesampainya di sana, ia sempat menyapa salah satu penghuni mereka bernama Mr. Shaw. Terlihat mereka berdua cukup akrab, dan Josh mengetahui hampir seluruh kegiatan Mr. Shaw karena tiap hari melayaninya. Bahkan kalau malam, mereka sering main catur online bareng. What the hell would I do without you? You'd have to read the posters, sir. Checkmate. Pagi itu, Josh kedatangan pegawai baru bernama Enrique. Ia pun langsung memberi penjelasan singkat soal tugasnya. Jadi apartemen tempat Josh bekerja ini dihuni oleh para miliuner. Contohnya saja Mr. Shaw yang salah satu orang terkaya di Amerika. Otomatis, fasilitas maupun keamanan di dalam apartemen sudah pasti sangat terjamin. Tapi yang paling penting adalah pelayanan pegawai di dalamnya. Mereka memiliki kedekatan khusus untuk memenuhi seluruh kebutuhan penghuninya. Mulai dari hal sepele seperti laundry, belikan bunga, carikan sigar, sampai dengan melindungi keharmonisan rumah tangganya. Arrived 3 days early. Yeah, already done. Thank you. Josh, pria yang benar-benar taat aturan tapi juga bisa diajak kompromi. Contohnya, ketika bosnya Mr. Simon memberitahu kalau ada salah satu penghuni mereka yang harus diusir dari unitnya, Josh malah kasihan dan membiarkannya tinggal selama beberapa waktu ke depan hingga ia memiliki tempat pengganti. I'd sleep in my car, but they repossessed it 3 months ago. Yeah, those people from the bank will just have to come back another time. Malam itu saat pulang dari tempat kerja, teman Josh yang seorang tukang buka pintu lobi bernama Lester cerita kalau beberapa bulan lagi ia ingin pensiun dari pekerjaannya dan menghabiskan waktu dengan menikmati liburan di luar negeri. Ia terlihat sangat senang karena sudah merencanakannya selama bertahun-tahun. Where you got that? Circle of life, Josh. Singkat cerita, keesokan paginya, Josh saat di tempat kerja menyadari ada orang-orang tak dikenal yang berusaha masuk ke apartemen mereka dan dicurigai mencoba menculik Mr. Shaw. Sebagai pengurus apartemen, ia langsung memerintahkan seluruh anak buahnya untuk mengunci semua pintu dan berjaga-jaga demi keselamatan penghuninya. Tapi semua tindakan itu telah terlambat karena terlihat dari CCTV, Mr. Shaw sedang dibawa keluar gedung menggunakan mobil laundry. Josh kemudian berlarian keluar gedung demi mengikuti mobil tadi. Namun saat di tengah pengejaran, tiba-tiba FBI, show me your hands. ternyata Mr. Shaw selama ini telah diincar oleh FBI karena terbukti atas kasus investasi bodong dan tadi pagi ia berusaha kabur dengan naik mobil laundry. Berita mengenai penangkapannya cukup heboh karena ada banyak orang yang telah menitipkan uangnya untuk Mr. Shaw investasikan di pasar saham. Salah satunya dana pensiun dari pegawai di tempat kerja Josh. Alih-alih dana mereka berlipat ganda, kini malah hangus. Seluruh orang menganggap Mr. Shaw adalah penipu, tapi Josh sebagai orang yang cukup dekat dengannya berharap kalau semua itu hanyalah tuduhan Do palsu. a favor for us. He was asked to manage all of your pensions. And by the way, this could be a mistake. How much, Josh? Did he get your money too? Yeah. Dan keesokan paginya, setelah menebus uang jaminan, Mr. Shaw diberikan keringanan oleh pengadilan, di mana selama belum terbukti bersalah, ia boleh ditahan di apartemennya, namun di bawah pengawasan FBI. Agent Claire ditunjuk sebagai ketua pengawasnya, dan ia meminta Josh untuk melaporkan segala aktivitas Mr. Shaw ke depannya. Dan di tengah perbincangan, orang-orang dibuat terheran-heran dengan mewahnya apartemen Mr. Shaw, di mana di ruang tengahnya saja terdapat sebuah mobil antik seharga puluhan miliar. 65 stories up. How do we get out of here? You don't. Stay, Mr. Shaw. Kovacs, we come with me. Saat turun dari sana, Agent Claire sempat mengkritik sikap Josh yang masih sangat ramah setelah ditipu besar-besaran oleh Shaw. Namun, Josh bilang ia hanya mencoba bersikap profesional sebagai seorang manajer. By the way, Josh juga sempat bertanya ke FBI bagaimana nasib uang pensiun mereka. Namun Claire bilang Shaw telah terbukti bersalah dan sisa menunggu keputusan pengadilan saja. Tapi yang paling penting, sampai saat ini ia berhasil menyembunyikan seluruh simpanannya di suatu tempat. Where's the money? How should I know? Malam itu, Josh dikabari temannya kalau Lester tadi habis coba bunuh diri dengan melompat ke jalur kereta dan sekarang lagi dirawat di rumah sakit. Begitu sampai sana, Lester mulai cerita alasannya mencoba bunuh diri, di mana beberapa bulan lalu semua uang tabungannya ia sempat berikan ke Mr. Shaw untuk diinvestasikan. Jumlahnya mungkin tak seberapa dibanding korban lainnya, tapi itu hasil dia menabung selama puluhan tahun sebagai tukang buka pintu. Dan kini angan-angannya untuk pensiun telah pupus. $73,000 in change gave him every penny. Lester, he's gonna pay you back every penny. Don't get up. Whoa, where do you think you're going? Well, we're just gonna...
Marah bukan main, keesokan paginya hal yang paling pertama Josh lakukan adalah mendatangi Mr. Shaw dan menanyakan kenapa ia setega itu menipu orang miskin yang sudah bekerja mati-matian. Yang biasanya Josh orangnya sangat sopan, kini malah berani bukan main. Bahkan dia nggak tanggung-tanggung dengan berani merusak mobil antik kesayangan Mr. Shaw sebagai hukumannya. Why haven't you asked me whether he's alive or dead? Now! God damn it! Stop! Tapi tentu, setiap tindakan ada konsekuensinya. Begitu turun, Josh bersama dua temannya yang tadi ikut menemani dipanggil menghadap atasannya. Dan ketiganya langsung dipecat. Josh merasa bersalah karena kedua temannya tak bersalah tapi ikut terkena dampaknya. Para pegawai di sana mengantarkan kepergiannya dan paham kalau Josh melakukan semua tindakan tadi demi nama baik pegawai di sana. Nah, di antara pegawai yang dipecat tadi, salah satunya bernama Howard dan sebenarnya adik ipar dari Josh. Tentu saja ia sangat marah karena dikaitkan dengan kasus tadi. Belum lagi istrinya yang merupakan adik Josh saat ini sedang hamil besar. Thanks for getting me fired. Singkat cerita, malam itu Josh masih berusaha membalaskan dendamnya ke Mr. Shaw dengan menemui agen Claire untuk menyerahkan semua data yang ia miliki terkait Mr. Shaw, mulai dari penerbangannya selama 10 tahun terakhir sampai daftar tamu yang datang ke apartemennya. Tapi ternyata FBI sejak awal sudah memiliki semua itu. Namun, sebagai rasa terima kasih, Claire mengajaknya untuk minum-minum. Dan di tengah mabuk, Claire membocorkan sebuah rahasia di mana 3 bulan sebelum Mr. Shaw ditahan, dia telah berhasil mengosongkan seluruh rekeningnya yang jumlahnya lebih dari 300 miliar rupiah. Dan kemungkinan besar ia sembunyikan di suatu tempat. $20 million? There's a chance we'll get lucky. Alright. Nah, mendengar info Claire semalam membuat Josh teringat sesuatu. Ia pun kembali ke kantor lamanya untuk mengambil sebuah catatan. Dari sana, ia memiliki sebuah ide. Tapi sebelum itu, ia membutuhkan pasukan untuk melancarkan idenya. Josh kemudian menemui Howard dan Enrique untuk mengajaknya ketemu sebentar malam. Plus ia juga mengajak pria penghuni apartemen yang diusir kemarin bernama Fitzhugh. Soalnya dia memiliki ilmu yang luar biasa terkait bisnis saham yang selama ini Shaw geluti. Malam itu ketika mereka sudah berkumpul, Josh menjelaskan kalau berdasarkan catatannya 10 tahun lalu Mr. Shaw pernah merombak apartemennya secara besar-besaran. Tapi ada satu dinding yang aneh banget posisinya dan Mr. Shaw biarkan begitu saja. Di catatannya juga tertulis kalau Mr. Shaw membeli sebuah berangkas khusus, tapi FBI sampai saat ini tak pernah menemukannya. Nah, sebenarnya agak riskan, tapi Enrique dan Fitzhugh langsung setuju soal rencana perampokan ini. Namun Howard yang merupakan kerabat Josh sendiri malah ragu karena memang tidak akan mudah untuk masuk ke sana. Apalagi ada 2 agen FBI yang berjaga sepanjang waktu. Namun Josh bilang mereka memiliki pengetahuan soal setiap penghuni apartemen, termasuk semua sistemnya, dan membuat mereka bisa saja masuk ke sana dengan sangat mudah. We've been casing the place for over a decade. We just didn't know it. Before she gave birth to Jonah. 6. See, we know it. Come on! Let's storm the castle together. Nah, tapi mereka semua ini kan orang baik-baik dan belum pernah mencuri seumur hidupnya. Jadi bagaimanapun juga butuh bantuan dari perampok berpengalaman. Maka dari itu, Josh membebaskan tetangganya yang belum lama ini ditahan oleh polisi karena merampok. Setelah uang jaminannya ditebus, tetangga Josh bernama Slide dibebaskan dari penjara. Tapi sepanjang jalan, Slide terlihat kebingungan karena selama ini ia tak pernah berbicara sama Josh. Karena curiga dirinya sedang dijebak, ia pun langsung berbuat hal gila yang hampir membuat mereka berdua mati akibat kecelakaan. Slide, what are you doing? Emulate my nutsack. Is that what it is, punk? No. Jesus. Awalnya, Slade banyak omong dan berpura-pura nggak kenal Josh. Tapi setelah diberitahu kalau dia mau diajak buat ngerampok uang 300 miliar rupiah, dirinya langsung setuju. Slade kemudian dibawa untuk bertemu anggota tim lainnya. Begitu melihat muka-muka teman Josh yang terlalu cupu, membuat Slade langsung sadar kalau misi perampokan ini sama saja bunuh diri. Tapi karena Josh ngotot, Slade kemudian menguji mereka dengan menyuruhnya untuk merampok saat itu juga. Kebetulan mereka sedang berada di mall, dan barang yang mereka curi harus bernilai di atas $50. Right now, each one of y'all go out there and individually steal $50 worth of merch. Anybody can't handle this is out. Okay, come on guys, we can do this. Oh, yeah, that's Mereka great. berempat kemudian berpencar untuk mencari barang apa yang kira-kira mampu mereka curi. Josh mencoba mencuri beberapa kancut. Howard mencuri dari toko perhiasan. Fitzhugh mencuri pakaian, sedangkan Enrique mencuri sebuah sepatu. Walaupun mereka semua amatiran, tapi pada akhirnya mereka mampu menunjukkan kesungguhannya untuk merampok uang senilai 300 miliar rupiah. $12 scented candle.
By the way, tadi sebelum mencuri barang, mereka semua diminta untuk mengumpulkan dompetnya untuk memastikan barang yang akan mereka curi bukan dibeli. Nah, pas ujian telah selesai, ternyata semua dompet mereka telah kosong karena Slide mengambil semua isinya. In cash. Rule number 1, never give your wallet to a What are we doing up here, man? My balls are snow cones. Singkat cerita, keesokan harinya, Slide mulai melatih mereka untuk merampok. Dimulai dengan sengaja menguncikan mereka di atas sebuah gedung. Dan Josh bersama kawan-kawannya harus bisa membuka pintu tersebut bermodalkan sebuah jepitan rambut. Di lain sisi, mereka juga mulai merencanakan perampokannya dengan Josh sebagai otak utamanya. Kebetulan dialah yang paling hafal mati semua sistem keamanan di dalam sana, termasuk detail dari isi apartemen Mr. Shaw. Main electrical room. You can override the elevators from here, shut them down completely. 127 NYPD makes third pass from... Out of Legos. Well, the dimensions are completely accurate. Namun malam itu di tengah perencanaan, tiba-tiba Josh didatangi oleh Claire. Panik bukan main, teman-temannya segera bersembunyi karena mengira FBI telah mengetahui siasat mereka. Tapi ternyata Claire ke sana untuk memberitahu kalau Mr. Shaw akan bebas dari tuntutan pengadilan. Plus, ia telah melaporkan Josh ke polisi karena telah merusak mobil mewahnya. Sekarang, jika dirinya tak ingin ditahan, Mr. Shaw ingin Josh menghadap untuk meminta maaf secara langsung. Kalian mungkin sudah bisa menebak, tujuan Josh disuruh menghadap tak lain agar Mr. Shaw bisa merendahkan bagaimana orang kelas bawah tak akan bisa melawannya. Tapi Josh berusaha setenang mungkin karena akan ada waktunya untuk balas dendam. Service job like this at your age, a doorman for instance. Pulang dari sana, Josh diantar oleh Agent Claire. Sebelum berpisah, ia sempat melemparkan gombalan dan mengajaknya untuk makan malam minggu depan. Tentu saja, hal itu membuat teman-temannya panik. Bayangkan ada orang mau merampok, tapi di saat yang sama juga ingin pacaran sama orang yang akan menangkapnya. Saturday night. Oh my God, he's dating her. Relax. By the way, Slade memang adalah seorang perampok, tapi dia belum mencapai level di mana mampu membuka sebuah berangkas. Maka dari itu, Josh mengundang salah satu mantan pegawainya di apartemen bernama Odessa. Berdasarkan latar belakangnya, ayah Odessa dulu adalah seorang tukang kunci di Jamaika. Dan dia mengakuinya sendiri di mana mampu membuka semua gembok maupun berangkas yang ada di pasaran. That safe has a 6-number wheel pack with a double lock. Take me 15 minutes to open. Find the entry point. You married? Nah, masalah berangkas terpecahkan dengan Odessa yang mau bekerja sama. Tapi masalah lain muncul ketika Howard tiba-tiba ditawari kembali bekerja di apartemen untuk menggantikan posisi Josh sebagai manajer. Dan tawaran itu langsung ia terima. Bisa-bisanya ada cobaan seperti ini. Belum lagi Howard sudah tahu kalau mereka akan merampok di sana. Dan kini malah berkhianat. You really think that you're gonna just stroll in there like Robin Hood because I'm in charge of the tower now? I'm warning you. Malam itu, Claire dipanggil Mr. Shaw untuk diberitahu dua hal. Pertama, jadwal persidangan infonya dimajukan dan akan diadakan pada saat hari Thanksgiving. Lalu, kedua, Mr. Shaw tetap ingin menjebloskan Josh ke penjara, walaupun sudah minta maaf. Nah, di sini kalian mungkin pikir Josh bakal ketakutan dan membatalkan rencananya untuk merampok. Tapi ternyata sebaliknya. Bahkan perubahan jadwal sidang tadi hanyalah tipuan semata agar Mr. Shaw dibawa keluar dari apartemennya saat hari Thanksgiving. Great news, it worked. We're good for Thanksgiving. Dan tibalah hari yang ditunggu-tunggu. Mr. Shaw pagi itu telah dibawa oleh FBI ke gedung pengadilan. Tapi untuk masuk ke apartemen, mereka harus menyingkirkan Howard terlebih dahulu. Maka dari itu, Josh menyuruh Enrique untuk mencuri ponsel istri Howard ketika ia sedang berada di kereta. Dari sana, mereka menipu Howard dengan berpura-pura kalau istrinya tengah lahiran saat ini. It's happening. Rose, cover for me. I'm having a baby. Dan di tengah rencana, Slade ternyata berkhianat, di mana dia pengen menguasai seluruh uang di berangkas. Dia masuk ke apartemen sendirian, berpura-pura sebagai seorang pegawai bank yang akan membeli sebuah unit kosong di sana. Lalu begitu ada kesempatan, langsung menguncikan Mr. Simon ke dalam unit tersebut. Mahogany? Mr. Davis? By the way, pengamanan di apartemen memang cukup ketat. Tapi Josh kenal baik para pegawai di sana, di mana setiap hari Thanksgiving mereka bakal keluar ke jalan untuk lihat parade dan membuat pintu terbuka lebar. Sedangkan para pengamanan yang menjaga di ruang CCTV, mereka alihkan perhatiannya dengan meletakkan majalah dewasa. Trik cerdas lainnya, di mana untuk mengosongkan lobi dari para pegawai, Odessa mengalihkan perhatian orang-orang dengan merayakan ulang tahun salah satu pegawai apartemen yang tak bisa bahasa Inggris. Padahal nih, hari itu bukan hari ulang tahunnya. Intinya, ada banyak siasat yang mereka gunakan untuk bisa sampai naik ke lantai atas.
Nah, tapi kan masih ada agen FBI yang berjaga di pintu depan apartemen Mr. Shaw. Maka dari itu, Odessa kembali diutus untuk memberikannya kue yang sudah dikasih obat tidur. Tapi kebetulan si agen ini ternyata alergi coklat. Dan akhirnya... Singkat cerita, mereka berhasil masuk ke dalam apartemen Mr. Shaw. Setelah menutup semua kamera CCTV, mereka langsung membobol dinding yang dicurigai sebagai tempat berangkas itu disembunyikan. Dan begitu dihancurkan, ternyata benar, di dalam dinding terdapat sebuah berangkas. Tapi saat akan mereka buka, Slide tiba-tiba muncul dan menodong mereka dengan sebuah pistol. Dengan egoisnya ingin menguasai seluruh uang di dalam berangkas. Untung saja Odessa datang menyelamatkan mereka. Dead man. Now drop that! Okay, all right. Come on now, shit, bitch. Take it easy with the gun, man. All right. By the way, saat ini Mr. Shaw sudah sampai ke gedung pengadilan. Tapi sesampainya di sana, si penjaga gedung malah bilang semua hakim tengah berlibur dan tak ada jadwal sidang hari ini. Mendengar hal itu, Claire langsung sadar kalau mereka telah ditipu oleh seseorang. Maka dari itu, mereka pun bergegas balik ke apartemen. Di lain sisi, Josh dan kawan-kawannya berhasil membuka berangkas di balik dinding. Tapi begitu dibuka, ternyata isinya kosong. Yap, kosong. Dan artinya semua usaha mereka sia-sia. Pas tahu misi perampokan mereka gagal total, sebenarnya Josh sudah ingin pergi dari sana. Tapi Fitzhugh dan Slade bertengkar hebat saat rebutan pistol dan tak sengaja menembak mobil antik di ruang tengah. Dan tiba-tiba Josh menyadari sesuatu, di mana mobil tersebut ternyata terbuat dari emas. This car is about 45 million. Jesus. It's not gonna fit. It's too big. It won't go through the door. Tapi bagaimana cara mereka akan menurunkannya? Nah, Josh teringat di lantai atas ada sebuah kren yang biasa digunakan untuk membersihkan jendela. Enrique segera diutus ke sana untuk mengoperasikannya. Sedangkan Slade dan Josh berhasil membuka kaca apartemen dan mengaitkan tali kren tersebut ke mobil. Begitu berhasil, rencananya mobil tersebut akan mereka taruh sementara di unit kosong yang terletak 6 lantai di bawahnya. Fitzhugh bertugas untuk menarik masuk mobil tersebut, tapi dia malah ketakutan. Do you have any idea how happy I used to be? Belum lagi di saat yang sama, petugas FBI yang berjaga di apartemen Mr. Shaw telah terbangun dari pingsannya dan membuat Josh memilih untuk kabur dengan bergelantung ke tali keren yang mengangkut mobil antik curian mereka. Di saat yang sama, Fitzhugh yang mencoba menarik mobil malah ikut terseret dan membuatnya dalam posisi berbahaya. Help me! Untung saja Howard datang untuk membantu mereka. Ternyata di saat-saat terakhir ia menyadari kalau Josh tetap melakukan perampokan dan memutuskan untuk ikut bergabung. Josh dan Slade berusaha menggoyangkan mobilnya sehingga Howard bisa mengaitkan tali ke mobil dan akhirnya mobil tersebut berhasil mereka bawa masuk. By the way, Howard pas tahu kalau mobilnya terbuat dari emas langsung semakin semangat untuk mencari cara agar mereka bisa membawa keluar mobil tersebut. Gold? It's worth 45 million? Di saat yang sama, Mr. Shaw dan agen Claire sebenarnya tak jauh lagi dari apartemen. Namun mobil mereka terhalang oleh rangkaian parade. Setidaknya hal itu memberikan waktu tambahan bagi Josh dan kawan-kawannya yang saat ini sedang mencoba memasukkan mobil tersebut ke dalam lift. Nah, sebelum masuk ke lift, Josh sempat mencoba membongkar kompartemen mobil untuk mencari kuncinya. Tapi yang ia temukan malah sesuatu yang lebih berharga. Nothing. Holy shit. Ternyata mobil itu mereka naikkan ke bagian atas lift dan bukan di dalamnya. Sedangkan Enrique yang saat ini posisinya berada di ruang operator berusaha mengontrol lift agar mereka bisa turun di lobi. Tapi di saat yang sama, Mr. Shaw bersama FBI telah tiba di gedung dan posisinya saat ini sedang menaiki lift yang mereka sedang gunakan. Lift kemudian bergerak menuju lantai atas dan hampir saja menabrak atap. Untung saja mereka tetap berhasil mengendalikan situasi. Begitu sudah aman, Josh segera menghubungi Lester untuk mengambil sebuah truk dan memarkirkannya di basement. Rencananya mobil curian mereka akan diangkut menggunakan truk tersebut. Di lain sisi, Mr. Shaw begitu tahu kalau mobilnya hilang, panik bukan main dan mengancam akan menuntut FBI akan kerugian yang menimpanya. Claire kemudian bergegas memerintahkan seluruh anggotanya untuk menutup gedung. Dari ruang CCTV terlihat Lester telah menutup pintu belakang truk, menandakan mobil tersebut
setelah berhasil mereka angkut, FBI langsung melakukan pengejaran. Bisa dibilang Lester cukup gila di sini karena bawa truk dengan kecepatan tinggi di tengah rangkaian parade. Tapi pada akhirnya, polisi tetap berhasil memasang blokade dan menggagalkan pelarian mereka. Namun anehnya, begitu truk itu dibuka, isinya kosong. All I did is steal a truck and try to commit suicide. Mr. Fitzhugh, FBI, you're under arrest. Walaupun berhasil keluar dari apartemen, tak butuh waktu lama, kelakuan Josh dan kawan-kawannya telah terendus oleh FBI. Mereka semua kemudian ditangkap dan langsung dibawa ke kantor polisi. Namun anehnya, siang itu tak satupun dari mereka yang memberitahu di mana posisi mobil yang mereka curi. By the way, Mr. Shaw juga ikut ditahan karena terbukti menyimpan sebuah berangkas yang tak ia beritahukan ke FBI. Tapi ia tetap tenang karena yakin pengacaranya akan membebaskannya dalam beberapa hari kemudian. Makanya pas dibawa ke kantor polisi, Josh dan kawan-kawannya semobil dengan Mr. Shaw. Ia terlihat sangat marah dan mengancam akan menuntut Josh atas semua kerugian yang ia alami. Tak sampai sana, Mr. Shaw bahkan meledek pekerjaan mereka berlima yang ia anggap hanyalah sampah. Where's my car? And when they do, my friends on the bench will take no pity on you. I just know that while you're all sitting in jail. Tapi Josh bilang ia berhasil menemukan sebuah buku yang berisikan catatan transaksi haram milik Mr. Shaw yang selama ini ia sembunyikan dalam mobil antiknya. Sebenarnya catatan itu lebih berharga dibandingkan mobil yang Josh curi. Makanya Mr. Shaw langsung panik dan mencoba mengajak mereka untuk berdamai. Bahkan ia menawarkan bayaran 10 kali lipat jika Josh mau mengembalikan buku haramnya. Tapi tentu saja Josh tak sebodoh itu. Multiply it by 10. Cash. Checkmate. Singkat cerita, saat diinterogasi FBI, salah satu mantan pegawai Josh yang baru saja lulus sebagai pengacara muncul untuk memberikan pembelaan. Si pengacara langsung melakukan negosiasi di mana menawarkan akan memberikan semua bukti transaksi haram Mr. Shaw selama ini, termasuk kemana aliran uang haramnya disimpan. Asalkan Josh dan kawan-kawannya dibebaskan dari segala hukuman. Namun FBI bilang mereka bisa membebaskan teman-teman Josh, tapi tidak dengan dirinya. Paling tidak, Josh tetap harus dipenjara selama 2 tahun untuk semua kejahatan yang telah ia lakukan. Tapi bagi Josh, itu tak masalah, yang penting mobil emas tersebut jadi milik mereka. New evidence. Dan ternyata mobil tersebut selama ini disembunyikan di dalam kolam renang pribadi Mr. Shaw yang berada di lantai paling atas apartemen. Pantas saja tak diketahui oleh siapapun. Nah, tak lama kemudian para pegawai apartemen menerima sebuah paket berisikan perintilan mobil yang Josh telah curi. Ukurannya sesuai dengan dana pensiun yang mereka tabung selama ini. Pada akhirnya, Josh mengorbankan dirinya agar seluruh anak buahnya bisa menikmati pensiun mereka. Dan dengan begitu, film pun tamat. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di film selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.